Film bermula di sebuah sekolah di mana saat itu seorang siswi bernama Beth sedang membela temannya yang dikerjai oleh beberapa siswa nakal di kelasnya. Beth pun dengan berani menegur mereka hingga akhirnya temannya yang bernama Anna itu berhenti diganggu. Pada jam istirahat, Beth dan Anna mengobrol di toilet. Di sana Anna berterima kasih karena Beth telah membelanya di kelas tadi. Dari percakapan mereka selanjutnya diketahui jika Beth ini adalah siswi pindahan dari kota lain alias siswi baru di sekolah itu. Karena Beth telah bersikap baik kepadanya, Anna pun menganggap gadis itu sebagai sahabat dan mengundangnya ke pesta ulang tahun ayahnya. Anehnya setelah menyetujui ajakan tersebut, Beth malah terlihat kepo pada sosok ayahnya Anna. Di sana Beth akhirnya mengetahui jika ayahnya Anna masih tergolong muda dan Anna sendiri merupakan anak tunggal di keluarga itu. Scene kemudian berpindah ke kediaman keluarga Anna di malam harinya. Saat makan malam bersama ayah ibunya, Anna bercerita tentang Beth. Sekalian ia juga meminta izin untuk mengundang teman barunya itu ke acara ulang tahun sang ayah nanti. Tanpa ragu orang tua Anna pun langsung mengiyakan karena ingin tahu dengan siapa saja anaknya bergaul. Selesai makan, ayahnya Anna yang bernama Conrado masuk ke kamar bersama sang istri. Dengan niat memeriksa email, ia pun membuka laptopnya. Dan betapa terkejutnya Conrado saat melihat foto wanita tanpa busana di salah satu pesan emailnya. Dengan sigap ia pun segera menutup laptopnya sebelum ketahuan oleh istrinya yang bernama Melba. Akhirnya Conrado mengajak sang istri bermesraan dengan maksud mengalihkan perhatiannya. Keesokan harinya saat di kantor, Conrado terlihat bersemangat dalam memberikan arahan pada karyawannya. Dari scene ini kita bisa mengetahui kalau Conrado merupakan pimpinan di perusahaan itu. Selesai memberikan arahan, ia pun masuk ke ruangan pribadinya bersama sekretarisnya yang bernama Karen. Tanpa basa-basi, Conrado langsung memarahi sekretarisnya itu karena telah lancang mengirimnya foto tanpa busana. Ternyata foto wanita tanpa busana yang dilihat Conrado kemarin malam adalah foto Karen, sekretarisnya sendiri. Kita kemudian diajak flashback ke beberapa hari lalu saat hubungan Conrado dan Karen masih sebatas atasan dan bawahan. Malam itu di ruangan pribadinya, Conrado bermaksud memberikan apresiasi atas kinerja Karen selama ini. Namun karena percakapan mereka diselingi dengan tegukan minuman beralkohol, keduanya pun jadi hilap dan malah melakukan perbuatan tidak senonoh. Nah, sejak peristiwa itu pula, Karen si sekretaris jadi lebih centil hingga berani mengirimkan foto polosnya pada Conrado. Kembali ke masa sekarang, di mana hari itu Conrado bekerja lembur. Karena mulai merasa ngantuk, ia pun berinisiatif membuat kopi di pantry. Tapi betapa terkejutnya Conrado saat melewati ruang kerja karyawan, tiba-tiba Karen muncul di hadapannya. Tanpa basa-basi, sang sekretaris mengaku kalau ia sudah jatuh cinta pada Conrado yang beristri. Meskipun tahu Karen juga sudah memiliki suami, Conrado akhirnya tetap mau diajak bermesraan oleh sekretarisnya itu. Sementara itu di rumah, Melba istrinya Conrado yang pada dasarnya cemburuan merasa risih setelah tahu suaminya bekerja lembur. Akhirnya ia pun menyuruh asisten rumah tangga untuk menjaga Anna selama ia menyusul Conrado ke kantornya. Beruntung bagi Conrado karena kedatangan Melba sudah dilihatnya dari jendela kantor, sehingga ia dan Karen bisa beres-beres sebelum sang istri sampai di ruangan pribadinya. Karena menyaksikan Conrado bekerja sendirian di kantor, Melba pun jadi tak menaruh curiga sama sekali. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, sesuai janjinya, Beth datang ke pesta ulang tahun Conrado, ayahnya Anna.
Di acara yang cukup meriah itu, Beth bisa bertemu dan berkenalan dengan kedua orang tua Anna. Saat sedang duduk, Conrado tiba-tiba dikagetkan oleh tangan Beth yang menyentuh kakinya. Melihat gadis itu tersenyum manis kepadanya, Conrado pun jadi tahu kalau yang terjadi barusan adalah suatu kesengajaan. Untuk menghindari gunjingan orang, ayahnya Anna itu lalu menjauh tapi tetap sambil curi-curi pandang pada Beth. Waktu pun berlalu dan ternyata kini Conrado dan Beth telah terhubung secara virtual. Selain saling berbalas pesan, Beth sering mengirimi Conrado foto dan videonya saat sedang tidak berbusana. Meskipun awalnya nampak menjaga wibawa, Conrado akhirnya tergoda menjadikan Beth sebagai imajinasi liarnya. Suatu kali, Beth yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun karena memimpikan suatu tragedi di masa lalunya. Ia pun dikagetkan lagi dengan keberadaan seorang teman bernama Carla di kamarnya itu. Carla adalah sahabat lama dari Beth. Anehnya, meski bersahabat dan sama-sama perempuan, Beth dan Carla ini malah berhubungan layaknya suami istri. Di suatu malam, Conrado yang lagi lembur mendapat pesan dari Beth. Gadis cantik itu mengirimkan fotonya bersama Anna dan mengaku sedang berada di rumah Conrado. Pria paruh baya itu pun langsung panik dan cepat-cepat pulang ke rumahnya. Di sana ia disambut senyuman oleh Beth dan keluarganya yang ternyata sedang bersiap untuk makan malam. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Melba ibunya Anna menceritakan tentang kehidupan Beth pada Conrado. Di sana, Beth mengaku jika ia mendapatkan biaya untuk kehidupan sehari-harinya dari bisnis online. Conrado yang tahu kebohongan dari Beth pun tak bisa menyembunyikan sikapnya. Namun Melba yang polos malah mengira sikap aneh suaminya itu adalah karena kelelahan dan harus segera beristirahat. Di saat Conrado panik, Beth malah sempat-sempatnya mengelus kaki pria itu dengan kakinya. Kehadiran Beth tadi ternyata membuat Conrado susah terlelap di malam harinya. Ia pun keluar kamar dan bermaksud mengambil minum di dapur. Saat memeriksa botol obat penenang yang ia temukan di sana, Conrado dikagetkan dengan kemunculan Beth yang langsung mengambil botol tersebut. Ternyata obat itu adalah milik Beth yang malam itu disuruh menginap oleh Anna. Conrado lantas meminta kepada Beth untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Tapi Beth menolak mentah-mentah permintaan itu dan malah balik mengancam akan menyebarkan isi chat mereka selama ini. Karena merasa tak berdaya, akhirnya Conrado pun larut dalam permainan Beth, di mana ia berkali-kali berbohong pada sang istri demi menemui Beth dan memuaskan hasrat dari gadis itu. Suatu hari, saat Conrado dan istrinya baru saja selesai beribadah di gereja, tiba-tiba Beth kembali mengirimkan pesan agar Conrado segera menemuinya. Gadis cantik itu pun mengancam jika Conrado tidak datang, maka ia akan membeberkan hubungan gelap mereka pada Anna. Dengan penuh amarah, Conrado lantas mengemudikan mobilnya ke sebuah hotel di mana Beth telah menunggunya. Ternyata selain Beth, di kamar hotel itu Conrado juga disambut oleh sahabat lamanya Beth yaitu Carla. Pada Conrado, Beth berjanji tidak akan mengganggunya lagi jika Carla diperbolehkan ikut bermesraan bersama mereka. Karena dijanjikan seperti itu, Conrado pun langsung menyetujuinya. Namun sebelum mereka bermesraan, Beth diam-diam telah memasukkan obat tidur ke dalam minuman Carla. Tak seberapa lama, Carla pun jadi tidak sadarkan diri dan selama itu pula Beth menghabisi nyawa Conrado dengan sebilah pisau. Ternyata keberadaan Carla di sana hanyalah sebagai kambing hitam perbuatan Beth pada Conrado. Setelah pria itu kehilangan nyawanya, Beth pun menaruh pisau di tangan Carla agar gadis itu dituduh sebagai pelakunya.
Dan film pun berakhir dengan menjelaskan bahwa Beth menderita gangguan mental akibat trauma dari masa lalunya. Ia dipaksa untuk melayani hasrat ayahnya sendiri hingga Beth pun menjadi tertarik dengan pria paruh baya untuk membalaskan dendamnya. Dan di akhir scene, Beth menghapus semua email yang menjadi jejak dari sepak terjangnya selama ini.